Halo sahabat saya edukasi, berjumpa kembali ya bersama Bapak. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan neraca Hoaus. Nah, ada berapa jenis neraca Hoaus dan bagaimana caranya kita mengukur massa suatu benda dengan neraca Hoaus? Nah, yuk kita simak penjelasan di video ini ya. Nah, sahabat saya edukasi, neraca Hoaus merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur massa suatu benda. Nah, berdasarkan jenis skalanya, neraca Hoaus dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya neraca Hoaus digital. Nah, neraca Hoaus digital adalah neraca Hoaus yang pembacaan skalanya sudah menggunakan sistem elektronik sehingga hasil pengukurannya langsung terbaca. Nah, adapun gambar dari neraca Hoaus digital, nah teman-teman bisa melihatnya ya pada gambar di bawah ya. Jadi ini gambar neraca Hoaus digital di mana skalanya ini sudah menggunakan sistem elektronik. Jadi kalau kita menaruh massa benda di sini, kalau kita menaruh benda di atasnya, maka massanya akan tertera di sini ya, secara otomatis akan terlihat angkanya ya. Jadi seperti itu neraca Hoaus digital. Nah, kemudian neraca yang kedua yaitu neraca Hoaus manual. Nah, neraca Hoaus manual adalah neraca Hoaus yang pembacaan skalanya masih manual, sehingga untuk mendapatkan hasil pengukuran harus melalui proses perhitungan terlebih dahulu. Berdasarkan jumlah lengannya, jadi neraca Hoaus itu dibagi menjadi tiga. Nah, ada yang namanya neraca Hoaus dua lengan atau neraca sama lengan. Yang kedua, ada yang namanya neraca Hoaus tiga lengan. Dan yang terakhir, ada yang namanya neraca Hoaus empat lengan. Nah, adapun gambar neraca Hoaus yang manual ya. Nah, di sini ada tiga gambar neraca Hoaus yang manual. Nah, yang pertama ini adalah gambar neraca Hoaus yang dua lengan. Kemudian yang di tengah adalah gambar neraca Hoaus yang tiga lengan. Dan yang di sebelah kanan adalah gambar neraca Hoaus yang empat lengan. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana caranya kita mengukur massa suatu benda dengan neraca Hoaus, Bapak sudah menyiapkan dua contoh soal. Semoga kalian mengerti ya. Nah, yuk kita bareng-bareng bahas contoh soalnya ya. Nah, yang pertama, di sini Bapak mengeluarkan atau membuat contoh soal tentang neraca Hoaus yang dua lengan. Nah, caranya gimana kita mengukur atau kita mengetahui massa dari benda air ini? Nah, caranya mudah sekali ya teman-teman. Nah, caranya adalah massa air itu sama dengan BT1 tambah BT2 tambah BT3. Apa sih itu BT? BT itu kan BT ya. Nah, tapi BT inilah batu timbangan. Ya, jadi ini ada 3 batu timbangan. Ada batu timbangan 1, batu timbangan 2, dan ini batu timbangan 3. Nah, setelah itu kita tinggal memasukkan angka saja. Nah, masukkan angkanya. Jadi, 100 gram tambah 500 gram tambah 1 kilogram. Nah, apakah kita langsung bisa menjumlahkan keseluruhannya? Nah, kita harus mengkonversikan satuan kilogram ke gram ya. Kenapa? Karena ini satuannya berbeda. Kita nggak boleh menjumlahkan jika satuannya berbeda. Jadi kita konversikan ke satuan gram dulu yang kilogram. Nah, jadi 1 kilogram itu setara dengan 1000 gram. Jadi 100 gram tambah 500 gram tambah 1000 gram dapatnya 1600 gram. Nah, sahabat saya edukasi, konsep dari neraca Hoaus dua lengan adalah massa dari benda air ini karena posisinya seimbang, syaratnya pasti sama dengan jumlah dari banyaknya batu timbangan yang ada. Nah, kebetulan saja di sini batu timbangannya cuma 3. Nah, bagaimana kalau lebih dari 3? Ya, konsepnya juga sama. Nah, jadi untuk menentukan atau untuk mencari massanya R itu
syaratnya yaitu jumlah dari keseluruhan batu timbangan yang ada. Nah, ketika kita menjumlahkan, ingat perhatikan satuannya, jangan langsung dijumlahkan, nanti kalian salah jawabnya. Ya, dengan catatan satuannya harus sama. Kalau sudah satuannya sama, silahkan kalian langsung menjumlahkan. Tetapi kalau satuannya berbeda, kita harus konversikan dulu. Ya, itu caranya. Nah, jadi ini contoh soal yang pertama ya. Sangat mudah kan? Nah, agar kalian lebih jelas, yuk simak lagi contoh soal yang kedua ya. Nah, ini contoh soal yang kedua ini berhubungan dengan neraca haus yang 3 lengan. Nah, ini lebih mudah lagi. Ya, caranya gimana kita mengukur massa benda yang menggunakan neraca haus 3 lengan? Yaitu dengan kita menjumlahkan seluruh massa benda tersebut, baik di lengan atasnya, lengan tengahnya, maupun lengan bawah dari neraca haus itu. Nah, caranya gimana? Yuk perhatikan. Nah, jadi hasil pengukuran yaitu LA tambah LT tambah LB. Ya, jadi LA itu lengan atas, yang LB itu lengan tengah, yang LT itu lengan tengah, kemudian LB itu lengan bawah. Nah, ingat satuan dari neraca haus ini semua baik di lengan atas, lengan tengah, lengan bawah itu satuannya semua gram ya. Jadi apa yang ditunjukkan oleh tandanya ini ya. Jadi kalian tinggal memasukkan angkanya saja. Jadi LA-nya adalah 400 gram, LT-nya 60 gram, kemudian LB-nya 6 gram. Jadi, hasil dari pengukuran benda tersebut menggunakan neraca haus 3 lengan adalah 466 gram. Mudah ya? Baik contoh soal yang pertama maupun contoh soal yang kedua, Bapak rasa kalian pasti bisa. Ya, itu yang bisa Bapak sharingkan terkait tentang neraca haus. Nah, bagi kalian menganggap ini bermanfaat untuk kalian, kalian bisa subscribe, like, dan share ya video ini ya. Bagi kalian yang tidak menganggap ini penting, silahkan diabaikan. Berjumpa kembali nanti di video pembelajaran berikutnya ya.